Bayangan di atap Ramadi. Di antara kota-kota paling berbahaya di Irak, Ramadi selalu berada di puncak daftar. Veteran marinir punya cara bicara yang berbeda ketika nama itu muncul pelan, berat, seolah kenangan buruk menempel di lidah mereka. Tahun 2006, kota itu seperti labirin kematian. IED meledak bahkan sebelum warga sempat berdoa subuh. Sniper musuh mengintai dari jendela-jendela retak, dan setiap sudut jalan terasa seperti undian menuju akhir hidup. Namun bagi sebagian marinir, ada satu lokasi yang jauh lebih menakutkan dibanding tembakan pemberontak, sebuah kantor polisi tua di pinggir distrik Malab. Bangunan 2 lantai yang kusam, separuh. Disinilah seorang marinir yang kita sebut Harris menjalani tugas penjagaannya. Harris orang yang pendiam, keras kepala, dan terkenal tidak takut pada apapun. Tapi apa yang terjadi di Station 6 membuatnya berubah selamanya. Shift Harris dimulai pukul 1 dini hari. Bersamanya ada rekannya, Lopez, penembak jitu yang baru seminggu bertugas di Ramadi. Keduanya mendapat tugas berjaga di atap Station 6, lokasi tertinggi di sekitar gedung. Dari sana mereka bisa melihat jalanan gelap, bangunan hancur, dan menara masjid yang menjulang seperti siluet patah. Malam itu hening, terlalu hening. Tidak ada suara kendaraan, tidak ada tembakan jauh, tidak ada percakapan radio. Seolah kota itu menahan napas. Lalu, sesuatu mulai terjadi. Di headset komunikasi, suara statis yang biasanya hanya dengungan pelan berubah menjadi desisan seperti seseorang yang mencoba berbicara. Harris menurunkan teropongnya. Lopez, kau dengar itu? Lopez mengangguk. Ada yang nyoba masuk channel kita, Sarge. Mereka mendengarkan. Di balik statis itu terdengar gumaman lirih. Seperti seseorang membaca sesuatu. Pelan, berulang, bahasa Arab. Namun bukan bahasa Arab percakapan sehari-hari, lebih mirip ritual. Bayangan pertama. Belum sempat mereka menurunkan headset, Harris melihat sesuatu bergerak di gedung seberang. Sebuah bayangan hitam. Bukan orang, bukan juga binatang. Bayangan itu terlalu tinggi, terlalu ramping, dan terlalu diam. Berdiri tanpa tubuh, hanya siluet yang menempel pada dinding seperti noda asap. Namun gedung itu tidak memiliki sumber cahaya apapun untuk membuat bayangan. Sesaat kemudian, bayangan itu memanjang dari dinding gedung ke arah mereka. Bukan bergerak seperti manusia, tapi menyusut dan menyebar, seperti tinta yang tumpah menuruni permukaan, lalu menggelinding melintasi jalan, melesat menuju dinding Station 6. Dalam hitungan detik, bayangan itu tiba di bawah mereka, dan sesuatu mulai memanjat dinding. Suara dari dalam beton. Gedung Station 6 lama dikenal memiliki struktur yang aneh. Di tengah pendirian yang seadanya, ada beberapa ruangan yang tidak pernah dibuka, termasuk ruang bawah tanah yang ditutup paksa dengan 3 lapis beton. Saat bayangan itu mencapai dinding luar tepat di bawah mereka, Harris dan Lopez mendengar suara dari dalam beton. Ketukan, bukan 1, bukan 2, melainkan ritme, seperti koda. Tap, 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 tap. Lopez langsung berbisik, Sarge, ada orang di bawah kita? Tidak ada ruang di bawah kita, jawab Harris. Struktur bangunan ini cuma 2 lantai. Tidak ada basement. Ketukan itu makin keras. Disusul suara seperti kuku panjang menggores beton. Makhluk di atap. Ketika mereka melirik ke arah tangga menuju atap, mereka melihat sesuatu muncul dari dalam kegelapan. Seolah-olah bayangan yang tadi merayap di dinding kini mengambil wujud. Tinggi, kurus, tanpa wajah. Namun 2 titik merah kecil menyala di kepalanya. Bukan mata biasa, lebih seperti bara api yang hidup. Tubuhnya tidak memantulkan cahaya sama sekali. Justru menyerap semua cahaya di sekitarnya, membuat senter mereka tidak mampu menembus bentuknya. Lopez mundur sambil menyiapkan senapannya. Sarge, apa itu? Harris tidak pernah mengaku takut. Tapi malam itu, suaranya bergetar. Aku tidak tahu, tapi jangan biarkan dia mendekat. Makhluk itu tidak berlari, tidak melompat, tidak mengaum. Ia melangkah lambat, seperti menimbang setiap gerakan, setiap napas, dengan ketenangan yang jauh lebih menakutkan daripada makhluk liar manapun. Peluru tidak mempan. Lopez menembak lebih dulu. Peluru 7,62 mm dari senapan M39 menembus tubuh makhluk itu, atau seharusnya menembus. Bukannya berdarah atau terpental, peluru itu justru hilang, seolah tubuh makhluk itu adalah lubang tak berujung. Makhluk itu terus melangkah. Sekali lagi Lopez menembak, dan sekali lagi pelurunya lenyap tanpa suara.
Harris menembakkan M4-nya, ledakan cahaya, namun makhluk itu malah semakin besar. Bayangannya melebar ke tanah, ke dinding, ke seluruh atap. Cahaya senter mereka mulai padam satu persatu, seperti disedot sesuatu. Lopez mulai panik. "Sarge, kita harus turun sekarang." Lopez mulai panik. "Sarge, kita harus turun sekarang." Teriakan yang tidak manusiawi. Makhluk itu akhirnya mendekat cukup dekat hingga Harris bisa merasakan dingin dari tubuhnya. Namun sebelum ia menyentuh mereka, dari headset terdengar suara jeritan yang menggelegar, bukan suara makhluk itu, tapi suara manusia. Seorang pria menjerit dalam bahasa Arab, jeritan yang pecah, dipenuhi darah, penuh rasa sakit, dan yang paling menakutkan, jeritan itu datang dari channel internal militer. Tidak mungkin, radio militer terenkripsi, tidak ada warga sipil yang bisa masuk, kecuali sesuatu dari luar, dari masa lalu, atau dari tempat lain. Sedang mencoba berbicara, jeritan itu berubah menjadi tawa. Tawa serak yang terdengar seperti seseorang yang tenggelam dalam air. Dan makhluk itu berhenti bergerak, seolah-olah tawa itu memanggilnya. Makhluk itu kemudian memudar seperti asap. Mata merahnya menjadi titik kecil, lalu hilang sepenuhnya. Tinggallah Harris dan Lopez di atap yang kini sunyi total. Keesokan pagi, saat pergantian shift datang, Lopez tidak bisa berhenti gemetar. Sersan peleton bertanya apa yang terjadi. Harris hanya menjawab, "Tidak ada apa-apa, Sir." Malam yang tenang. Lopez menatapnya tidak percaya. Namun Harris tahu jika mereka mengatakan yang sebenarnya, mereka akan ditertawakan atau dianggap stres tempur. Dan apapun yang mereka lihat semalam, bukanlah sesuatu yang ingin didatangi tim investigasi. Saat mereka turun dari atap, Harris memperhatikan sesuatu di permukaan beton. Bekas kuku panjang menggores dari tepi atap menuju tempat mereka berdiri semalam. Lopez dipulangkan seminggu kemudian karena kondisi mental. Katanya dia selalu merasa ada sesuatu menonton dari sudut ruangan. Sementara Harris bertahan hingga habis masa tugasnya. Namun sejak malam itu dia tidak pernah mau berjaga sendirian lagi. Station 6 akhirnya ditinggalkan setelah terjadi beberapa insiden yang tidak dapat dijelaskan. Ledakan spontan pada tembok bangunan, suara orang memanggil nama marinir dari lantai kosong, dan bayangan yang meninggalkan jejak meski tidak punya tubuh. Bagi Harris, jawabannya sederhana. Di Ramadi, tidak semua ancaman menembak balik. Ada yang hanya menunggu kau sendirian, dan gelap. Ramadi sering dijadikan simbol konflik Sunni di Irak, karena merupakan kota dengan mayoritas suku Sunni dan sering terlibat dalam pemberontakan terhadap pemerintah pusat. Air University. Karena posisinya strategis, pengendalian Ramadi berarti kontrol atas rute penting ke wilayah barat Irak dan negara tetangga, yang penting bagi kelompok militan seperti ISIS. Kota ini juga menunjukkan betapa berat dampak perang terhadap masyarakat sipil, tidak hanya korban jiwa, tetapi juga kehancuran total kota dan trauma jangka panjang. Kalau kamu menikmati videonya, dukung channel ini dengan like, komentar, dan subscribe. Terima kasih banyak.